aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Taufikullah Dahlan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metode Metopen, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fazliani dari kelompok 5. Pada kesempatan ini yang bertugas sebagai moderator dalam kegiatan presentasi pada pertemuan hari ini. Sebelum memasuki pemaparan materi, saya persilahkan kepada seluruh anggota kelompok untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alicia Suci dengan NPM 235060139. Perkenalkan, nama saya Meli Amelia dengan NIM 2350606140. Perkenalkan, nama saya Anindya Hadita Riti dengan MPM 235060155. Perkenalkan, saya Aryana Putara Harja dengan NPM 2350606156. Perkenalkan, saya Jenny Aprilia 235060160. Perkenalkan, saya Sarmiati dengan NPM 2550606154. Baik, kita masuki ke acara inti yaitu pemaparan materi. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode penelitian. Jadi, metode penelitian dalam penelitian pendidikan merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data, menganalisis informasi, serta menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan secara sistematis dan terarah. Jadi, metode penelitian itu adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh para peneliti untuk mencari jawaban atas masalah yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, metode ini itu membantu peneliti untuk mengumpulkan data, lalu memahami informasi, lalu menarik kesimpulan secara teratur dan dapat dihasilkan tidak berdasarkan tebakan, tetapi berdasarkan jika seorang guru atau mahasiswa ingin mengetahui apakah penggunaan video pembelajaran bisa meningkatkan nilai siswa, maka peneliti perlu mengumpulkan data siswa, lalu mengamati proses belajar, menganalisis hasilnya, lalu menyimpulkan apakah metode itu efektif atau tidak. Nah, jadi metode penelitian pendidikan ini adalah cara ilmiah untuk memahami masalah pendidikan dan menemukan solusi yang tepat berdasarkan data dan fakta. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis metode penelitian yang digunakan dalam bidang pendidikan dasar. Dalam penelitian pendidikan dasar ada beberapa jenis metode penelitian yang digunakan sesuai tujuan penelitiannya. Yang pertama adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk suatu masalah atau keadaan secara dalam. Biasanya peneliti langsung melihat kondisi di lapangan melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi. Mengetahui kesulitan belajar siswa, perilaku siswa di kelas, atau cara guru mengajar. Jadi metode kualitatif lebih fokus pada proses dan keadaan nyata yang terjadi. Nah, yang kedua ada metode kuantitatif. Metode ini menggunakan data berupa angka yang kemudian dianalisis dengan statik. Biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa
pengaruh suatu metode pembelajaran. Data diperoleh dari tes, angket, atau kuesioner. Karena menggunakan angka, hasil penelitian kuantitatif dianggap lebih objektif dan mudah diukur. Nah, selain itu juga ada metode campuran atau mixed method, yaitu gabungan dari metode kualitatif dan kuantitatif tadi. Nah, metode ini digunakan agar hasil penelitian lebih lengkap. Data kuantitatif dipakai untuk melihat hasil atau pengaruh pembelajaran, sedangkan data kualitatif dipakai untuk memahami proses dan kondisi yang terjadi di lapangan. Jadi, metode campuran, peneliti bisa mendapatkan data yang lebih jelas, mendalam, dan menyeluruh. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain penelitian dan fungsinya. Yang pertama, desain penelitian yaitu merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Eh, Jadi desain penelitian itu bertujuan untuk memberikan pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Jadi desain penelitian itu kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu meneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah mana yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian tersebut, serta memberikan gambaran jika penelitian itu telah jadi atau selesai penelitian dilakukan. Lalu, pemilihan desain yang tepat berfungsi untuk memastikan proses pengumpulan data berlangsung secara akurat dan efisien guna menjawab pertanyaan penelitian. Desain penelitian berkontribusi besar terhadap peningkatan validitas, reliabilitas, serta kemampuan replikasi hasil penelitian. Fungsi fungsi utama dari desain penelitian juga yang pertama memberikan pedoman operasional, yaitu menjadi menjadi peta jalan yang jelas mengenai langkah-langkah sistematis yang harus diambil mulai dari pengumpulan data, pengolahan hingga penarikan kesimpulan. Lalu yang kedua, menjaga validitas dan reliabilitas, yaitu memastikan data yang diperoleh benar-benar valid dan kesimpulan yang ditarik dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga, mengontrol variabel. Nah, maksudnya itu untuk mendesain eksperimental berfungsi mengendalikan variabel-variabel luar agar hasil yang diamati murni berasal dari perlakuan yang diberikan. Dan yang terakhir, efisiensi sumber daya, yaitu membantu menghemat waktu, tenaga, dan biaya dengan membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih fokus dan terarah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan metode penelitian dan desain penelitian dalam suatu penelitian ilmiah. Hubungan antara keduanya bersifat hierarkis dan saling bergantung. Desain penelitian menempati posisi sebagai payung strategis yang menentukan arah dan batasan logis. Sementara metode penelitian berperan sebagai alat yang menjalankan strategi tersebut di lapangan. Secara sederhana, desain penelitian itu bertugas menjawab pertanyaan tentang apa yang sedang kita teliti dan mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan dengan cara tertentu. Setelah arah strategis tersebut ditentukan oleh desain, barulah metode penelitian masuk untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan secara teknis di lapangan. Kita tidak bisa memilih metode analisis data sebelum kita tahu apa desain besar penelitiannya. Oleh karena itu, metode harus tunduk dan menyesuaikan diri di bawah payung besar yang telah dibentuk oleh desain penelitian. Poin paling krusial yang harus kita pahami adalah pentingnya keselarasan atau harmonisasi antara kedua komponen ini.
Ketika desain dan metode penelitian berjalan beriringan secara konsisten, penelitian yang kita lakukan akan menghasilkan temuan yang valid, reliable, dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mata akademisi. Sebaliknya, jika dua komponen itu tidak sesuai, misalnya kita menetapkan desain penelitian kualitatif yang mendalam, tetapi alat metodenya tuh menggunakan survei kuantitatif yang kaku, maka kredibilitas hasil penelitian akan langsung runtuh. Ketidaksesuaian ini tidak hanya akan mengaburkan bias data, tetapi juga akan mengganggu bahkan menggagalkan pencapaian tujuan utama dari penelitian yang sudah kita rancang sejak awal. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kelima. Baik, selanjutnya penyusunan desain penelitian agar sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Baik, maaf mungkin karena sinyal jadi video saya tidak begitu jelas ya. Saya lanjutkan, penyusunan desain penelitian yang selaras dengan tujuan dan masalah penelitian adalah langkah krusial dalam penelitian. Desain penelitian berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint yang mengarahkan bagaimana data akan dikumpulkan, diukur, dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian secara valid dan efisien. Jika desain penelitian tidak sejalan dengan masalahnya, hasil penelitian berisiko menjadi tidak valid atau tidak konsisten. Ada beberapa langkah menyusun desain penelitian agar tepat sasaran sebagai berikut. Pertama, memahami alur konsistensi pemikiran dengan menentukan teknis desain. Pastikan ada benang merah yang tidak terputus antar elemen. Prinsip utama yang harus diperhatikan yaitu desain penelitian tidak ditentukan oleh apa yang ingin digunakan, melainkan oleh apa yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Langkah kedua, dengan menyelaraskan masalah dengan jenis desain penelitian. Setiap jenis masalah memerlukan pendekatan yang berbeda. Ketiga adalah menentukan elemen operasional desain penelitian meliputi populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel, dan rencana analisis data. Menurut Sugiono 2024 halaman 89, rencana analisis data adalah bagaimana data menjawab masalah asosiatif, hubungan dengan menggunakan analisis korelasi, masalah kausal atau pengaruh dengan menggunakan analisis regresi linear atau SEM, sedangkan masalah eksploratif atau makna dengan menggunakan analisis tematik atau analisis konten. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode dan desain penelitian dalam penelitian di sekolah dasar. Penerapan metode dan desain penelitian di sekolah dasar penting untuk memperoleh data yang valid, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik siswa. Metode penelitian yang sering digunakan meliputi kualitatif, kuantitatif, dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, di sini untuk metode kualitatif, nah, metode ini sangat cocok jika tujuan kita adalah memahami fenomena secara mendalam, seperti melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung, mengamati perilaku alami siswa di kelas, memetakan interaksi sosial antar siswa, hingga mengidentifikasi kesulitan belajar mereka. Nah, untuk menggali data yang seperti ini, kita mengandalkan instrumen seperti observasi langsung, wawancara mendalam dengan siswa atau guru, serta studi dokumentasi. Nah, untuk metode kuantitatif, metode ini berfokus pada pengukuran objektif untuk mengetahui sejauh mana pengaruh atau model media atau strategi pembelajaran baru terhadap hasil belajar siswa. Semua data yang baru terhadap hasil belajar siswa
semua data yang dikumpulkan di sini berbentuk angka yang kemudian diuji secara akurat menggunakan analisis statistik. Nah, untuk penelitian tindakan kelas atau PTK biasanya diterapkan langsung oleh guru untuk merefleksikan dan memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas sendiri secara berkesinambungan. Prosesnya dilakukan melalui beberapa siklus terstruktur yang terdiri dari 4 tahap utama. Dimulai dari perencanaan tindakan pelaksanaan di kelas, observasi terhadap dampak tindakan, dan diakhiri dengan refleksi untuk merancang siklus berikutnya jika target belum tercapai. Nah, serta desain penelitian seperti pretest, posttest, control group design, dan non-equivalent control group design. Dalam penerapannya, metode dan desain penelitian harus diselesaikan dengan tujuan penelitian kondisi sekolah dan tahapan perkembangan siswa sekolah dasar agar akhir penelitian dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, untuk desain penelitian ada terbagi dua, yaitu ada pretest, posttest, control group design, dan non equivalent control group design. Nah, untuk yang pertama, pretest, posttest, control group design, yaitu kelas eksperimen yang dapat dapat perlakuan baru dan kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional. Sebelum perlakuan dimulai, kedua kelas diberikan tes awal atau pretest untuk mengetahui kemampuan dasar mereka. Setelah perlakuan selesai, kedua kelas kembali diberikan tes akhir atau post-test. Melalui desain ini, kita bisa membandingkan peningkatan hasil belajar di kedua kelompok secara valid untuk melihat efektivitas perlakuan yang diberikan. Nah, untuk yang kedua ada non-equivalent control group design. Nah, desain ini memiliki struktur yang mirip dengan desain sebelumnya, yaitu tetap menggunakan kelas eksperimen, kelas kontrol, serta memberikan pretest dan posttest. Perbedaan utamanya terletak pada pemilihan kelompok yang dilakukan secara sengaja atau apa adanya sesuai kelas yang sudah terbentuk atau non-random. Namun penelitian tetap dapat membandingkan efisiensi dari dua kelompok pembelajaran tersebut dengan menganalisis selisih nilai yang didapatkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Karena pemaparan materi telah selesai, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Jadi, metode dan desain penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian pendidikan. Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data, sedangkan desain penelitian menjadi pedoman agar penelitian berjalan sistematis dan sesuai tujuan. Pemilihan metode dan desain yang tepat akan membantu menghasilkan penelitian yang valid, efektif, dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Baik rekan-rekan sekalian, demikian rangkaian presentasi kelompok pada pertemuan hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan kita dalam pembelajaran. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya kegiatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.